Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bertemu lagi dengan saya Ibu Dr. Anda Hazah Riko, guru pengajar PPKN SMK Muhammadiyah 2 Banyumasin. Sekarang kita akan mempelajari materi PPKN kelas 10 untuk SMK, SMA, dan MA. Materi yang akan kita pelajari pada video pembelajaran ini tentang kompetensi dasar 3.8, menganalisis hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Tujuan pembelajaran pada kompetensi dasar 3.8 pertemuan yang pertama ini diharapkan peserta didik di akhir pembelajaran dapat mendeskripsikan desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kompetensi dasar 3.8 pada materi pertemuan yang pertama ini tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI. Kita nanti akan membahas pertama bagaimana pengertian desentralisasi. Yang kedua, apa saja kelebihan dan kekurangan desentralisasi. Yang ketiga, bagaimana otonomi daerah dalam konteks NKRI. Yang keempat, nilai dasar apa sajakah yang terdapat dalam otonomi daerah. Dan yang kelima, asas dan prinsip apa saja yang ada pada otonomi daerah. Baiklah, kita mulai materi pembahasan 1 tentang pengertian desentralisasi. Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi. Pertama, kelompok Anglo-Saxon, yang kedua, kelompok kontinental. Menurut kelompok Anglo-Saxon, desentralisasi itu adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada para pejabat pusat yang ada di daerah. Nah, ini disebut dengan dekonsentrasi. Yang kedua, penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada badan-badan otonomi daerah yang disebut dengan devolusi.
Menurut kelompok kontinental, desentralisasi itu ada dua. Pertama, desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi, yaitu penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah. Yang kedua, desentralisasi ketatanegaraan, pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungan guna mewujudkan asas demokrasi. Bagaimanakah pengertian desentralisasi itu secara umum? Nah, ini desentralisasi pada dasarnya adalah penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan pemerintahan pusat kepada badan-badan atau lembaga pemerintahan daerah. Menurut Amran Muslimin, desentralisasi itu dibedakan menjadi 3 bagian. Pertama, desentralisasi politik, yaitu hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah. Yang kedua, desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan tertentu untuk mengurus kepentingan tertentu dalam masyarakat. Yang ketiga, desentralisasi kebudayaan, yang pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri. Nah, ini seperti misalnya desentralisasi kebudayaan ini melakukan kegiatan ritual keagamaan. Lalu kelebihan apa saja yang dimiliki pada sistem desentralisasi? Pertama, adanya pendelegasian wewenang. Yang kedua, mengurangi pekerjaan di pusat pemerintahan. Yang ketiga, pemerintah daerah cepat menyelesaikan masalah. Yang keempat, optimalisasi hubungan pemerintah pusat dan daerah. Nah, yang dimaksud dengan pemerintah pusat ini pemerintahan yang ada di pusat yang dilaksanakan oleh presiden, wakil presiden, dan menteri. Sedangkan pemerintah daerah ini dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD. Jadi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah ini harus harmonis. Yang kelima, peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang keenam, akan mengurangi birokrasi karena keputusan ini segera dilaksanakan, tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Yang ke-7, mendorong tumbuhnya sikap moral dan komitmen yang tinggi.
Sekarang kita lihat bagaimana kelemahan pada sistem desentralisasi. Yang pertama, struktur pemerintahan ini kompleks, berimplikasi lemahnya sistem koordinasi. Yang kedua, keseimbangan dan kesesuaian kepentingan daerah ini akan mudah terganggu. Yang ketiga, desentralisasi teritorial ini mendorong paham kedaerahan. Yang keempat, tidak adanya keseragaman peraturan daerah. 5. Desentralisasi ini memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Nah, kita teruskan pada pengertian otonomi daerah. Karena menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, bagaimana yang dimaksud dengan daerah otonom? Nah, ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI. Kita lihat apa saja yang merupakan tujuan dari otonomi daerah. Pertama, distribusi regional yang merata dan adil. Yang kedua, peningkatan terhadap pelayanan masyarakat. Nah, seperti misalnya pada gambar ini, adanya puskesmas yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Yang ketiga, adanya sebuah keadilan secara nasional. Nah, ini kita lihat di sini dilambangkan dengan timbangan. Jadi menunjukkan bahwa diharapkan otonomi daerah ini dapat memberikan keadilan secara nasional. Yang keempat, adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis. Nah, juga otonomi daerah diharapkan mampu menciptakan suatu sistem demokratis. Kita lihat pada gambar ini, sekarang penerapan sistem pemilu itu sudah mulai baik. Rakyat diberikan hak untuk berdemokratis, menyuarakan aspirasinya sendiri. Yang kelima, menjaga hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Yang keenam, mendorong pemberdayaan masyarakat. Yang ketujuh, ini menumbuhkan prakarsa dan kreativitas. Jadi dengan adanya otonomi daerah ini, masyarakat lebih kreatif, memiliki ide dan potensi sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Dan yang kedelapan, ini tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat. Nah, ini kita lihat pada gambar kegiatan masyarakat setempat melakukan
perannya dengan kegiatan mendulang intan. Kita lihat nilai dasar apa saja pada otonomi daerah. Yang pertama, adanya nilai kebebasan. Kebebasan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan kebijakan dalam rangka memecahkan masalah secara bersama. Yang kedua, nilai partisipasi. Masyarakat ini berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, sampai ke pengawasan kebijakan publik di daerah. Yang ketiga, nilai efektivitas dan efisiensi, yaitu jalannya pemerintahan ini akan lebih tepat sasaran, berarti efektivitas, dan tidak menghamburkan anggaran atau pemborosan, berarti efisiensi dalam penggunaannya. Prinsip otonomi daerah ini ada 3. Yang pertama, prinsip seluas-luasnya. Artinya daerah ini diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi wewenang pemerintah pusat. Yang kedua, nyata. Artinya urusan pemerintahan ini berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya, sesuai fakta, serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai kekhasan daerah masing-masing. Yang ketiga, ini prinsip bertanggung jawab. Artinya dalam penyelenggaraan otonomi daerah itu benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian dari otonomi itu sendiri. Kemudian kita lihat urusan pemerintah. Ini ada 2, urusan pemerintahan di pusat, urusan pemerintahan di daerah. Urusan pemerintahan di pusat ini bersifat mutlak, ada 6. Yang pertama, politik luar negeri. Yang kedua, pertahanan. Yang ketiga, keamanan. Yang keempat, justisi atau peradilan. 5, monitor atau fiskal, ini tentang perpajakan. Dan yang keenam, masalah agama. Keenam, urusan pemerintahan ini mutlak merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Di luar yang 6 ini, daerah diberikan hak, diberikan wewenang untuk melaksanakan pemerintahan sendiri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.